Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Syekh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi Mustafa barik maqasidana wa qibla Maulaya salli wa sallim
دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 68 yang tengah. 10 baris ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innal jahila, sesungguhnya orang bodoh itu, muta'arridun, adalah menawarkan diri, bijahlihi, disebabkan kebodohannya, lisuhtillahi, pada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang bodoh itu dijelaskan di dalam redaksi ini adalah orang yang menawarkan diri pada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyuruh menuntut ilmu, dia tidak mau menuntut ilmu. Allah mewajibkan untuk hadir di majelis taklim, dia tidak mau hadir di majelis taklim, sehingga kewajiban-kewajiban dia tidak tahu, larangan-larangan Allah dia tidak tahu. Maka orang yang bodoh adalah orang yang menawarkan diri pada kemurkaan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Walil wuqu'i fil hilaki, dan jatuh pada kebinasaan, ala kulli halin, pada setiap keadaan. Jadi orang bodoh itu akan jatuh pada kebinasaan disebabkan dia tidak tahu kalau itu wajib, lalu dia tidak mengerjakannya, lalu dia meninggalkannya. Dia tidak tahu kalau itu haram, lalu dia mengerjakannya, sehingga dia jatuh pada kebinasaan. Na'udzubillah min dzalik. Wa kaifa la yakunu kadzalika, bagaimana hal itu tidak terjadi. Wa rubbama ya'taqidu fi ba'dil wajibati, kadang-kadang dia berkeyakinan di dalam sebagian kewajiban, annaha minal muharramati, bahwa hal itu termasuk yang diharamkan Allah, au annaha laisat biwajibatin, atau hal itu bukan sesuatu yang wajib. Jadi karena dia tidak tahu ada yang diwajibkan oleh Allah, dia menganggapnya tidak wajib. Padahal wajib itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa atau siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak tahu kalau sholat itu wajib, sehingga dia meninggalkan sholat. Dia tidak tahu kalau berpuasa Ramadan itu wajib, kemudian dia meninggalkan puasa Ramadan, maka dia jatuh di dalam kebinasaan, hadirin sekalian. Atau dia tidak tahu, lebih rincinya, dia tidak tahu kalau membasuh tangan di dalam wudhu itu wajib, lalu dia meninggalkan membasuh tangan atau hanya sebagian tangan saja, sehingga yang ini tidak terbasuh, kemudian menyebabkan sholatnya tidak sah, tidak dianggap sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyebabkan dia termasuk ke dalam
orang yang dimurkai oleh Allah juga meskipun dia sholat, tetapi sebagian syarat dan rukunnya dia tidak mengerjakan. Berarti orang yang bodoh menyebabkan mendapatkan kemurkaan Allah. Na'udzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Wa fi ba'dil muharramati, dan di dalam sebagian keharaman-keharaman, andaha laisat biwajibatin, bahwa dia menganggapnya suatu kewajiban, au minat ta'ati, atau termasuk ketaatan pada Allah, au annaha laisat bimuharramatin, atau dia tidak menganggap hal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini misalkan ada orang yang ziarah kubur, lalu dia meminta kepada kuburan. Meminta kepada kuburan adalah musyrik, adalah dosa yang besar, adalah sesuatu yang tercela yang tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin, karena dia salah di dalam tata cara di dalam ziarah kubur, lalu dia berdoa meminta kepada kuburan atau meminta kepada orang yang meninggal, padahal itu termasuk musyrik, lalu dia menganggap itu adalah sesuatu yang wajib, maka dia telah melakukan suatu dosa yang besar tanpa dia sadari, hadirin sekalian. Atau dia tidak menganggap itu suatu keharaman, padahal meminta kepada kuburan adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bodoh pasti akan binasa amalnya disebabkan ketidaktahuannya, hadirin sekalian. Di akhirat nanti, ketika persidangan akhirat itu terjadi, maka orang yang bodoh itu, orang yang tidak tahu itu, tidak bisa beralasan dirinya tidak tahu, hadirin sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan seseorang itu wajib menuntut ilmu, hadirin sekalian. Yang tua wajib, yang muda wajib, yang anak kecil wajib, hadirin sekalian. Tentu yang membimbing orang tuanya lah yang mengharuskan anak itu mengaji, hadirin sekalian. Bahkan dari lahir sampai masuk ke liang kubur barulah selesai kewajiban menuntut ilmu itu, hadirin sekalian. Sehingga tidak ada alasan tidak tahu ini diwajibkan oleh Allah dan tidak tahu ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Wa fi dzalika ghayatul khatari, di dalam hal itu adalah puncaknya kekhawatiran, wa nihayatud dorori, dan ujungnya bahaya atau puncaknya bahaya. Jadi orang yang tidak tahu tidak akan menyelamatkan dirinya dari siksa Allah dan tidak akan menyelamatkan dirinya dari bahaya-bahaya dunia, hadirin sekalian. Oleh karena itu, hendaklah kita menjadi orang yang memiliki pengetahuan terhadap hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah saya sampaikan, ilmu tauhid wajib kita ketahui. Ilmu tauhid wajib kita ketahui, hadirin sekalian. Kalau ilmu tauhid tidak kita ketahui, kita akan menyembah yang seolah-olah Allah padahal bukan Allah, maka rusaklah ibadah kita, hadirin sekalian. Ketika kita membayangkan Allah, maka itu bukan Allah yang dimaksud, menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu tauhid tidak semuanya wajib. Perbedaan pendapat ulama itu tidak wajib, tetapi yang terpenting adalah ilmu tauhid yang ringkas-ringkasnya wajib kita ketahui, hadirin sekalian. Di antaranya kita bisa mempelajari kitab Aqidatul Awam, hadirin sekalian. Akidah untuk umat Islam secara umum. Nah, itu kita pelajari, hadirin sekalian. Kemudian ilmu fikih. Ilmu fikih, karena kita wajib sholat, maka dimulai dari toharoh, dari bersuci. Orang yang sholat kemudian bersucinya salah, sholatnya tidak sah.
orang yang sholatnya tidak sah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ilmu tentang bersuci wajib kita ketahui, ilmu tentang sholat, syarat dan rukunnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat perlu kita pelajari hadirin sekalian. Begitu juga tentang zakat, begitu juga tentang puasa. Dan kalau kita ingin pergi haji, kita perlu belajar ilmu tentang haji hadirin sekalian. Dan yang terakhir adalah ilmu akhlak hadirin sekalian. Ilmu akhlak itu dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin sekalian. Ilmu akhlak sering juga disebut dengan ilmu tasawuf. Jadi ilmu akhlak sering disebut dengan ilmu tasawuf. Tasawuf itu lebih cenderung kepada ilmu tentang perbaikan hati atau ilmu tentang memperbaiki hati hadirin sekalian. Misalkan amal kita riya, pamer, ingin dipuji oleh orang lain, lalu kita ingin menghilangkan sifat riya tersebut, itu diajarkan oleh para ulama di dalam ilmu tasawuf hadirin sekalian. Misalkan kita memiliki sifat sombong, padahal sifat sombong itu dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara menghilangkan sifat sombong itu dipelajari ada di dalam ilmu tasawuf hadirin sekalian. Jadi ilmu tasawuf adalah ilmu agar membersihkan hati hadirin sekalian. Kalau hatinya bersih, insya Allah perbuatan-perbuatan kita mengarah kepada yang bersih. Berarti ketiga ilmu ini hendaklah kita miliki. Ilmu tauhid, sebagian ilmu fikih, tidak usah semuanya hadirin sekalian. Ilmu fikih itu tidak usah semuanya. Buat ustadz wajib semuanya, tetapi buat individu tidak harus semuanya ilmu fikih itu hadirin sekalian. Dan yang terakhir adalah ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu untuk membersihkan hati hadirin sekalian. Wa rubbama waqa'u bisababi jahlihim. Kadang-kadang orang bodoh itu jatuh disebabkan ketidaktahuannya fi umurin di dalam suatu perkara, tasyabbahal kufra yang menyerupai kafir, au hiyal kufru bi'ainihi atau kekufuran itu sendiri dan dia tidak mengetahuinya hadirin sekalian. Misalkan seperti yang saya contohkan tadi, ketika kita ziarah kubur, maka kita mendoakan orang yang ada di kuburan. Kita boleh bertawasul kalau orang tersebut orang soleh. Bertawasul itu menyebabkan doa kita lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika orang tersebut tergelincir kepada meminta kepada kuburan, maka dia sedang melakukan kemusyrikan atau kekafiran dan dia tidak menyadari hadirin sekalian, dan menyebabkan dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan keluarnya kita harus mengerti mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan itulah gunanya menuntut ilmu hadirin sekalian. Sama-sama ziarah kubur, ada yang menjadi musyrik dan ada yang berdoa dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada kuburan adalah perbuatan musyrik. Bertawassul kepada orang soleh di kuburan adalah penyebab lebih diijabahnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita bedakan hadirin sekalian. Dan ziarah kubur juga disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah bersabda, dulu saya melarang ziarah kubur, kalau sekarang maka berziarahlah kalian. Dulu takut terjadi kemusyrikan. Dan Rasulullah pada saat akhirnya
membolehkan bahkan memerintahkan ziarah kubur karena mengingatkan kita kepada kematian. Hadirin sekalian, dengan kita mengingat kepada kematian, kita tidak serakah terhadap urusan dunia. Hadirin sekalian, dunia ada yang kita sisihkan untuk akhirat. Dunia tidak semuanya kita ambil lalu kita nikmati, lalu kita serakah, lalu kita pelit. Hadirin sekalian, tetapi sebagian kita berikan untuk akhirat. Hadirin sekalian, sebagian kita sisihkan untuk akhirat. Dengan bersedekah, urusan-urusan kita, harta kita makin lebih lancar lagi. Hadirin sekalian, ketika kita bersedekah, sebenarnya kita diperintahkan untuk tidak sebanyak mungkin. Hadirin sekalian, tetapi sebagian. Kalau Rasul membatasi sepertiga dari harta kita. Jadi dari harta kita, kalau mau sedekah jangan terlalu banyak. Sepertiga itu sudah maksimal. Dan itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu kalau sedekah sepertiga hartanya. Kalau Umar bin Khattab setengah hartanya. Hadirin sekalian, kalau Abu Bakar dalam suatu peperangan dia mengeluarkan seluruh hartanya di jalan Allah. Ini bagi orang-orang yang kuat imannya. Hadirin sekalian, kita mah sebagian kecil saja. Hadirin sekalian, 2,5% atau 10%. Hadirin sekalian, jangan sampai kita bersedekah lalu diri kita membinasakan diri kita sendiri, dan itu pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu ustadz yang menjelaskan, kamu punya hutang berapa? 10 juta, misalkan ini ilustrasi, 10 juta. Sedekah saja 1 juta, nanti hutangnya lunas. Ini nggak tepat. Hadirin sekalian, 1 juta itu yang tepat bayar hutang, bukan buat bersedekah. Hadirin sekalian, bayar hutang itu hukumnya wajib. Sedekah itu hukumnya sunnah. Hadirin sekalian, memang Allah menjanjikan bahwa yang bersedekah itu akan dimudahkan urusannya oleh Allah, akan dilapangkan rizkinya oleh Allah. Itu urusan Allah, mau ngasihnya kapan, mau membalasnya kapan, mau membalasnya di akhirat atau di dunia, itu urusan Allah. Hadirin sekalian, kita perlu menekankan bahwa bersedekah harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya adalah akhirat. Hadirin sekalian, jadi sedekah itu tujuan utamanya akhirat. Jangan kita bersedekah, ya kita boleh niat, mudah-mudahan dengan bersedekah ini urusan saya dimudahkan oleh Allah, itu boleh. Hadirin sekalian, yang tidak boleh adalah mendikte Allah, memaksa Allah. Saya sedekah 1 juta, pokoknya balasannya harus 10 juta uang hutang saya lunas. Itu tidak seperti itu. Hadirin sekalian, dan itu tidak terjadi. Hadirin sekalian, itu terserah Allah mau membalasnya kapan, mau membalasnya di mana, mau membalasnya dunia atau akhirat, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dilarang untuk bersedekah yang melebihi sepertiga. Hadirin sekalian, sepertiga itu orang yang imannya sudah maksimal. Seperti Utsman bin Affan itu dia bersedekah sepertiga, imannya sudah maksimal, urusannya akhirat. Hadirin sekalian, dia hanya mengharapkan ridho Allah dan negeri akhirat. Begitu juga Umar bin Khattab, begitu juga Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita yang imannya pas-pasan, hendaklah kita banyak bersedekah, tapi jangan menyebabkan kita menjadi sengsara karena kita bersedekah banyak lalu berharap balasan Allah berlipat ganda di dunia. Hadirin sekalian, nah ini kurang tepat. Hadirin sekalian, jadi kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau kita beramal soleh, balasannya di dunia maupun di akhirat, itu kita tetap yakin. Hadirin sekalian,
Kama ya'rifu dzalika, sebagaimana diketahui hal itu oleh man ta'ammala ahwalahum, orang yang memperhatikan keadaan mereka, wa'tabaru af'alahum, orang yang mengambil pelajaran dari perbuatan-perbuatan mereka, wa aqwalahum, dan ucapan-ucapan mereka. Misalkan ada seseorang yang berkata dia lagi kesel sama temannya, lalu dia mengatakan kafir lu. Nah, dia mengatakan kafir lu. Dia tidak menyadari bahwa kata kafir diucapkan itu berbahaya. Berbahaya itu karena kata kafir itu akan naik ke atas, ke langit, lalu akan turun kepada orang yang dituju tersebut. Kafir lu. Nah, temannya itu, lalu kata kafir itu menuju kepada yang dituju orang yang dimaksud itu. Ternyata dia orang beriman, tidak kafir. Maka kata kafir itu berbalik kepada pelakunya, pengucapnya, hadirin sekalian, sehingga orang yang mengucapkan sudah kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi ucapan kafir, ucapan munafik itu kita harus hati-hati. Kafir dan munafik itu hal yang harus hati-hati kita ucapkan, yang tidak boleh kita asal mengucapkan, hadirin sekalian. Termasuk kita lagi dibohongi, kita juga nggak boleh mengucapkan munafik loh. Nah, itu nggak boleh, hadirin sekalian. Munafik itu adalah orang kafir yang berpura-pura beragama Islam. Itu definisi munafik, hadirin sekalian. Kalau kita sedang dibohongi, cukup kita berkata bohong loh, misalkan. Nah, itu lebih tepat. Ketika kita mengucapkan kata munafik, lalu orang tersebut bukan orang yang munafik, kata munafik itu pun kembali kepada kita, hadirin sekalian. Nah, ini perlunya kita mengerti terhadap hal ini. Tapi kepada orang yang benar-benar kafir, kita pun harus tegas, hadirin sekalian. Jadi kepada orang yang benar-benar kafir, kita pun harus tegas bahwa dia adalah orang kafir, hadirin sekalian. Nah, hal-hal seperti ini kalau tidak kita mengerti, maka kita sedang dalam posisi kafir, tapi kita tidak menyadarinya, hadirin sekalian. Nah, inilah yang kita perlu pelajari, atau hendaklah kita mengerti terhadap hal ini. Tidak boleh mengatakan kafir kepada orang yang memang muslim, hadirin sekalian. Walaisa yu'adziruhumullahu, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima uzur mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima alasan mereka fi syai'in min dzalika, di dalam hal itu. Fa innahu subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala qad farrada alaihim, telah mewajibkan mereka talabal ilmi, menuntut ilmu. Jadi Allah tidak menerima alasan kita ini tidak tahu, ini tidak tahu, ini tidak tahu, karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan orang muslim menuntut ilmu, hadirin sekalian. Jadi alasan tidak tahu tidak diterima oleh Allah di akhirat nanti, nauzubillah min zalik, hadirin sekalian. Wa yassara lahumul asbab, Allah telah memudahkan sebab-sebab menuntut ilmu. Zaman sekarang menuntut ilmu itu lebih mudah daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu, hadirin sekalian, orang mau belajar Quran, tulisan Qurannya belum ada. Jadi dia nulis sendiri dan menghafal kepada guru, hadirin sekalian. Jarak antara rumah dia dengan guru sangat jauh. Mengarungi gurun pasir, hadirin sekalian, mengarungi padang pasir, pindah dari satu kota kepada kota lain untuk mendapatkan 1-2 buah hadis, hadirin sekalian. Lalu hadisnya dicatat, catatan buku hadis belum ada, hadirin sekalian. Nah, itu gambaran orang dulu belajar dibandingkan dengan kita, hadirin sekalian. Orang dulu belajar hadis, buku hadisnya belum ada, belajar Quran, Al-Qur'annya belum ada, dan nulis sendiri, hadirin sekalian.
Kemudian zaman kita alhamdulillah percetakan sudah banyak hadirin sekalian. Kita belajar Quran, Qurannya sudah ada, tulisannya sudah ada, berarti jauh lebih mudah daripada orang dulu hadirin sekalian. Dan orang yang akhir-akhir ini hadirin sekalian jauh lebih mudah lagi hadirin sekalian. Tinggal klik keluar apa yang dia inginkan hadirin sekalian. Mau ayat berapa tinggal klik, mau terjemahannya tinggal klik, mau tafsirnya tinggal klik, penjelasannya tinggal klik saja hadirin sekalian. Semua sudah ada di depan kita hadirin sekalian. Ini anugerah Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan menuntut ilmu, dan ketika dimudahkan belum tentu orang lebih pandai hadirin sekalian. Buktinya orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu lebih alim daripada ulama-ulama sekarang, meskipun kalau dipikir kemudahan itu jauh lebih mudah sekarang daripada dulu hadirin sekalian. Maka hendaklah kita menjadi orang yang tekun menuntut ilmu, lebih-lebih terhadap hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aujaba alal ulama'i ta'limahum. Allah mewajibkan para ulama untuk mengajarkan mereka. Fataksiruhum, maka ketidakmengertian mereka. Ba'da zalika kullihi, setelah hal itu seluruhnya. Istigholan bid dunya, karena kesibukannya terhadap urusan dunia. Wattiba'an lil hawa, karena mengikuti hawa nafsunya. Yaziduhum in anillahi bu'dan, akan menjauhkan dia dari Allah. Wa yujibu lahum indahu maqtan wa tordan, dan menyebabkan dia mendapatkan murka Allah dan pengusiran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pilihan lain selain kita untuk belajar atau menuntut ilmu. Mulailah dari yang wajib-wajib hadirin sekalian. Yang wajib diperintahkan oleh Allah, harus tahu ilmunya hadirin sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.